Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku, jumpa lagi kita dalam program Renungan Harian Keluarga hari Selasa tanggal 30 Januari bersama dengan saya, Pendeta Linda Mende STH. Saudara-saudaraku, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati. Saat ini mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam persekutuan dengan Tuhan, menghadap Tuhan. Mari dengan sikap berdoa kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang begitu baik, Allah yang telah menjaga dalam peristirahatan semalam, dan Allah yang telah membangunkan kami sehingga kami boleh menikmati kesehatan kekuatan di hari ini, dan Allah yang memberikan kesempatan bagi kami untuk membangun persekutuan dengan-Mu lewat program Renungan Harian Keluarga di saat ini. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur karena Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk diperlengkapi lagi, untuk belajar lagi melalui firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan di saat ini. Maka dari itu Tuhan Yesus, taruhkan hikmat kebijaksanaan kepada kami, sehingga lewat kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh mengerti dan memahami akan setiap firman yang akan disampaikan, dan itu juga yang akan mendorong kami untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam firman. Tuhan Yesus berfirman karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari membaca firman Tuhan dalam Perjanjian Lama, dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-15, ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-6. Sekali lagi dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-15, ayat 4 hingga ayat yang ke-6, berkata demikian. Lagi kata Absalom, sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku, dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil. Apabila seseorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, maka diulurkannyalah tangannya, dipegangnya orang itu dan diciumnya. Cara yang demikianlah diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja. Dan demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Saudara-saudaraku, demikianlah firman Tuhan. Ada salam kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita sekalian. Shalom, damai di hati. Tentu bersyukur lagi kepada Tuhan karena kita boleh berjumpa dalam Renungan Harian Keluarga di saat ini. Bahkan dalam perenungan kita di saat ini diberikan tema yakni berperilaku etis. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan bangsa Israel, hal menghakimi adalah sebuah tindakan untuk menyelesaikan suatu perkara atau masalah. Bahkan juga saudara-saudara yang diberkati Tuhan, perkara-perkara yang diadili itu bisa berupa perkara perorangan maupun juga kelompok untuk mendapatkan suatu keadilan. Seseorang yang bertugas untuk menghakimi harus memiliki hikmat dan memahami dengan benar setiap persoalan yang terjadi agar supaya keputusan yang diambil itu adil dan juga benar. Dalam hal ini kita melihat bahwa Absalom tidak dipilih oleh Tuhan Allah untuk menjadi hakim bagi Israel. Namun untuk mencapai tujuannya, ia tidak segan-segan untuk mengungkapkan, sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku, dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil. Karena itu siapapun yang mau menjumpainya, ia mengulurkan tangannya dan memberi ciuman sebagai cara untuk mencuri hati orang Israel. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang Absalom, sikap daripada Absalom yang mencari simpati dengan cara yang kelihatan baik namun mempunyai maksud dan tujuan yang tidak baik. Saudara-saudaraku, seharusnya siapapun yang akan mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin hendaknya melakukan hal-hal yang etis, simpatik, ramah,
adil, benar, penuh belas kasihan, dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Jabatan adalah anugerah Tuhan Allah bagi setiap mereka. Karena itu raihlah jabatan dengan cara terhormat, tidak menghalalkan segala cara untuk mendapat dukungan dan meraih ambisi. Jabatan legislatif dan eksekutif ada untuk tujuan melayani rakyat. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, dalam sejarah pesta demokrasi dimanapun ada kecenderungan baik calon, tim sukses, maupun pemilih-pemilih sering menggunakan segala cara untuk meraih keuntungan dan kemenangan bagi diri mereka sendiri. Sebagai warga gereja, marilah kita tetap mengedepankan perilaku yang etis, tidak saling menghakimi, tidak saling menghina, menjatuhkan, dan mengintimidasi, apalagi menggunakan politik uang. Marilah kita berkompetisi dengan cara baik. Nyatakan cara-cara yang positif dalam berkampanye dan berpolitik. Jangan melihat persaingan atau jangan melihat pesaing yang berbeda figur dan mendukung sebagai ancaman dan musuh. Tapi marilah kita saling menghormati dan memberi salam yang tulus sebagai tanda saling mengasihi satu dengan yang lain. Sebab meraih kemenangan dengan cara yang baik akan menghasilkan pemerintahan yang baik bagi kesejahteraan rakyat. Dan juga demikian sebaliknya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, seperti tema perenungan kita di saat ini yang berbicara tentang berperilaku etis, maka mari kita sebagai warga gereja, orang-orang Kristen, menunjukkan sikap dan teladan yang telah ditunjukkan oleh Yesus Kristus dalam kehidupannya. Hidup tidak saling menghakimi, hidup tidak saling menjatuhkan, dan hidup saling mengasihi dan mendoakan. Supaya dalam berperilaku kita tahu menempatkan diri. Mana waktu dan tempat yang tepat kita membawa diri seperti ini, seperti itu, dan lain sebagainya. Agar supaya perilaku kita benar-benar berkenan di hadapan Tuhan dan perilaku kita tidak membawa kerugian, tidak membawa ketidakdamaian, ketidakadilan di tengah-tengah kehidupan kita dan kehidupan orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus karena penyertaan-Mu sehingga kami boleh diperkuat lagi di tengah-tengah perenungan harian keluarga di saat ini. Lewat firman-Mu kami diajarkan untuk berperilaku etis dalam mencapai dan meraih sesuatu hal. Jangan menghalalkan segala cara hanya untuk kepentingan orang-orang tertentu atau kepentingan diri kita sendiri dan membawa dampak dan merugikan orang lain. Oleh karena itu kami dituntut untuk hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan seperti apa yang diteladankan Tuhan. Kami juga berdoa senantiasa Tuhan bagi semua yang menyaksikan, semua yang mengikuti perenungan harian keluarga di saat ini. Kiranya kami yang lemah iman dikuatkan iman, kami yang sementara diombang-ambingkan dengan situasi keadaan yang ada, Tuhan perteguh iman kami, Tuhan perkokoh iman kami di dalam Yesus Kristus sehingga kami tidak memprovokasi satu sama lain dan kami terus jadi berkat bagi banyak orang dimanapun kami pergi dan berada. Tuhan Yesus diberkati senantiasa gereja-Mu, Gereja Masihi Injili di Minahasa, di dalamnya Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan, seluruh pelayan khusus yang ada, para pendeta, penatua, diaken, bahkan juga perangkat-perangkat pelayanan yang ada, komisi kerja, komisi BIPRA, dan juga para pegawai kostor yang ada, serta Tuhan berkati seluruh Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan dalam kehidupan mereka, dalam tanggung jawab mereka, aktivitas mereka, bahkan banyak hal lainnya yang sementara mereka jalankan dan lakukan di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai mereka. Bahkan Tuhan Yesus, kami senantiasa berdoa bagi tim multimedia yang ada, diberkati selalu, kreativitas dianugerahkan bagi mereka, sehingga mereka boleh juga semakin diberkati lewat talenta yang Tuhan karuniakan bagi mereka. Dan Tuhan mengawali melakukan berbagai aktivitas tanggung jawab kami. Kami datang kepadamu, kiranya Tuhan menuntun, Tuhan menjaga melindungi kami dimanapun kami pergi dan berada. Ini doa, permohonan, ungkapan, bahkan rasa syukur kami yang senantiasa kami bawa di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, mengucap syukur dan bermohon kepadamu. Amin.
Saudara-saudaraku, demikianlah perenungan harian keluarga di saat ini. Kiranya firman Tuhan yang dibaca saat ini mengingatkan kita tentang berperilaku etis, maka kita terus juga melakukan itu dalam kehidupan kita di tengah-tengah pesta demokrasi yang akan sementara kita jalankan nantinya, dan juga di tengah-tengah persekutuan jemaat, tengah-tengah persekutuan keluarga kita, supaya hidup damai sejahtera dan juga hidup dalam kasih itu nyata dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Shalom. Damai di hati, dan juga jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe YouTube Selatan. Terima kasih.